Jadi situasi pers kita memang di tengah kerentanan problemnya gitu, mengalami kerentanan ya. Jadi problem bangsa kita juga rentan, pers rentan. Bahkan saya waktu 25 tahun lalu sudah mencatat tuh, seorang pengamat asing mengatakan di sebuah negara yang tingkat korupsinya tinggi, wartawan akan makmur. Kritik kepada wartawan ini, kepada media ini yang berlangsung beberapa hari lalu itu berbarengan dengan kritik kepada lembaga survei, Bung Ilham, sebenarnya. Iya. Ada dengar kan itu? Makanya ini saya. Iya, saya juga nulis tentang lembaga survei. Nah, kritik kepada lembaga survei yang orangnya juga dijadikan pengamat politik, dijadikan narasumber, selain sebagai peneliti dan sebagainya, dan dikhawatirkan lembaga survei ini tidak lagi berfungsi sebagaimana layaknya lembaga survei, sama dengan sebagaimana media tidak lagi berfungsi sebagai media, tetapi menjadi menyuarakan siapa yang bayar, kira-kira gitulah. Ya. Memang rentan karena begini, karena lembaga, saya memperhatikan juga tuh apa yang diceritakan itu. Tiba-tiba lembaga survei ini baru seminggu lalu dia drop. Terus naik lagi kencengan. Ya. Lalu kemudian ada lagi toko yang disebut mencapai tingkat kepuasan yang tidak pernah dicapai oleh toko sebelumnya gitu. Kan kita balik karena kita wartawan, rasionalnya kita tanya dong, emang nanyanya apa gitu, ngerti gak? Ya. Emang Anda nanya, lembaga surveinya nanya apa? Disinilah sebenarnya ada tuntutan dan gugatan kepada lembaga survei untuk selalu memberikan pengantar seperti apa metodologinya gitu, ya kan? Lalu kemudian siapa yang bayar mereka? Kan mesti sebut, karena survei itu kalau nggak salah 1.000 orang itu sekitar 2 miliar. Nah kalau tiap hari dia survei, dari mana duitnya? Nanti ya? Supaya kita bisa tahu ya. Tahu, sehingga karena kan bisa saja kita kan sering juga bikin polling di media kita. Ya. Nah makanya kalau akhirnya orang menyelenggarakan survei berdasarkan 2 miliar, hasil survei kan metodenya bisa direkayasa atau bisa dimanipulasi untuk memenuhi keinginan yang pesan, kan gitu. Ya memang ilmiah, tapi waktu metodologinya disampaikan itu untuk mendapatkan hasil ini juga memang ilmiah juga. Ya, tahu. Memang Anda sejak awal kepengen meraih rasa takjub orang ini. Ya. Sehingga Anda tanya kepada orang-orang yang dibantu selama ini gitu ya. Nah, maksud saya dengan pers tadi, Bung Ilham. Wartawan karena kesejahteraannya sedang kepepet, maka yang dibutuhkan adalah sesuatu yang bisa menghidupi dirinya. Memang tetap dia berpegang pada kaidah jurnalistik, tetap dia berpegang pada tadi punya hak sipil, maka tetap harus didengar. Terus ketiga, bisa digali informasi baru dari orang yang baru tetapi ada semacam desain atau wartawan itu yang didesain oleh si pemilik sumber uang ini untuk bagaimana rakyat supaya takjub pada bekas narapidana, kan sama. Ya, menarik. Ya bisa terjadi, ada saya dengar seperti itu. Jadi gimana dibegitukan? Ya sekarang Alis, kalau saya seperti juga Anda, saya dibekali oleh alat ukur itu gitu. Ya, saya bisa membaca sebuah berita mensreanya seperti apa gitu. Iya kan? Saya barusan dapat lagi WhatsApp dari orang di Riau, keterlibatan wartawan yang sekarang jadi sorotan masyarakat di sana karena tiap hari nulis tentang apa, tapi kemudian disebutkan karena dia menulis kritis itu karena tidak kebagian proyek gitu. Jadi kayak begitu memang. Jadi memang posisi wartawan ini rentan sekali, rentan banget. Apalagi prinsip kerjanya itu, prinsip kerja jurnalistik cover both side. Kan Anda harus wajib mengkonfirmasi kepada sumber berita Anda yang Anda mau ceritakan, yang Anda mau soroti, kan Anda juga wajib mendengarkan keterangannya dia. Nah, di situ rentannya itu, rentannya. Rentan dan bisa seperti itu kan? Nah, iya, bisa terbalik. Iya, makanya dalam konteks kita ngobrol, ini kan sebenarnya kalau PBI dari dulu kan memperjuangkan itu ya kesejahteraan wartawan itu supaya sampai bisa menjadi saham di media massa dan sebagainya gitu kan. Itu kan konteks supaya kesejahteraan wartawan itu kaya-kaya sih enggak, tetapi artinya bisa menjaga independensinya.
Situasinya kan Anda tahu seperti sekarang nih media kita nulis juga nggak dibayar. Gimana ngatasin itu sebagai? Ya, saya punya pengalaman itu Lis waktu di Ketua Bidang Pembinaan Wartawan di PWI Jaya dan PWI Pusat juga. Itu sulit kita kita dalami persoalan itu. Kenapa? Karena ketika mereka memprotes, misalnya cuma dibayar sekian gajinya oleh kantornya, kita buka filenya. Filenya itu berbanding terbalik. Filenya gede. Dia besar, dia membesarkan nilainya, nilai salarinya ketika dia mengajukan ke PWI. Mengajukan memohon keanggotaan gitu. Dia gedein. Tapi ketika dia bersengketa muncul angka yang minim sekali dibandingkan itu gitu. Jadi itu kesulitan kita gitu. Yang kedua, saya juga pernah. Orang mengajukan utang ke bank ya. Kenapa? Sama dengan orang mengajukan utang ke bank, gajinya tanda tangannya supaya dapat kreditnya tinggi. Apa dengan pejabat yang mengisi LKHPN itu, laporan kekayaan harta penyelenggara negara, itu kan bisa dua, ada yang dikecilin, ada yang digedein. Iya. Ya kan? Kalau yang metodologinya digedein, supaya nanti kalau dia dapat di tengah jalan, memang udah gede punya dia. Ngerti nggak? Ya, dalam kaitan itu pers kita memang mengalami masalah ya Bung Ilham ya, dalam kaitan yang kita bicarakan tadi. Iya, jadi situasi pers kita memang di tengah kerentanan problemnya gitu, mengalami kerentanan ya. Jadi problem bangsa kita juga rentan, pers rentan. Bahkan saya waktu 25 tahun lalu sudah mencatat tuh, seorang pengamat asing mengatakan di sebuah negara yang tingkat korupsinya tinggi, wartawan akan makmur itu. Tapi nggak ketemu itu di Indonesia karena tingkat korupsinya tinggi, ya Indonesia. Terus media-media menjadi partisan tadi hidup karena iklan atau lewat duitnya dari para yang punya duit, wartawannya tetap kocar-kacir tuh. Iya, gini kan kewartawanan kan pada akhirnya semacam satu talent individual gitu ya. Ya seperti Anda tidak bekerja kan bisa hidup. Oh iya, Mbak ini. Cari jalan. Saya dulu, Anda masih ingat 25 tahun lalu saya bikin program-program televisi, Lis. Ya. Begitu saya memerawat kemerdekaan berpikir saya lebih cari uang dari yang punya kemampuan saya, yang skill yang saya kuasai gitu. Ya. Dapat uang gitu ya. Orang mengatakan enak aja loh, iya pasti enak lah kan kelihatannya di depannya, tapi kan berdarah juga. Nah, poin saya sebenarnya lebih pada bahwa media kita memang mengalami problem. Memang harus menjadi tanggung jawab Anda. Anda bahkan termasuk yang tadi rentan ini memang rentan dan sebagainya, tetapi memang tidak baik-baik aja. Tidak baik-baik aja. Kita bilang ya bahwa media kita memang rentan, posisi wartawan kita memang serba salah. Kan itu harus kita sadarin dulu sebelum kita menyuruh atau menghimbau untuk tadi kembali ke doktrin politik pemberitaan yang benar ya. Kan begitu kemarin kan? Kembali ke doktrin politik pemberitaan yang semestinya baik-baik aja, Lis. Jadi kondisi pers kita secara umum tidak baik-baik aja. Ya kan? Karena Anda bekerja sungguh-sungguh pun publik berubah gitu. Ya. Anda punya modal, yang modal gede aja tutup medianya. Ya kan? Medianya tutup. Anda bayangkan seorang Haritanu yang ibaratnya itu nggak berseri uangnya, dia punya pohon duit. Tapi kan persoalannya kemudian kan ada harga diri. Kalau media itu tidak dibaca orang, ngapain saya terbitin? Betul nggak? Jadi bukan hanya persoalan uang. Ya, kayak lalu James Riyadi. Apa yang tidak dimiliki James Riyadi? Tapi saya kira baru di bisnis media lah dia nyaho kapok itu. Sampai dia jual surat kabarnya ketiga. Saya pun juga dulu mengklaim diri sebagai bonek, nekat. Justru hidup dari kalau ibarat pemain bola justru menjadi gairah di lapangan BC, nggak usah pakai sepatu. Tapi kan udah berubah alam, Pak. Iya, Les. Dulu kan saya punya tablet juga, tinggal dipasang begini, orang rebut tuh. Tapi kan udah berubah, ya santai aja mendapatinya gitu. Iya, saya sepakat itu. Pers kita sedang tidak baik-baik saja, gitu ya. Nah, ketika pers sama dengan tadi kan lembaga survei kita sekarang juga mungkin sedang tidak baik-baik saja, makanya banyak yang mengkritik kan. Semuanya tidak baik-baik saja. Semua sektor kehidupan di Indonesia ini, tapi mungkin juga di dunia tidak sedang baik-baik gitu. Ya. Di Melbourne pun demikian. Saya kemarin nulis kalau nggak salah,
Saya dulu ada langganan toko masakan Padang itu di Melbourne ini. Tiga ditutup. Tahun lalu, oh bukan tahun lalu, saya bulan Januari kemarin, saya kesulitan tuh untuk tukar uang. Kenapa? Money changer itu semua tutup. Rupanya, rupanya money changer itulah sektor pertama yang kena, karena kan lembar uang, berhadapan orang itu uang begini. Terus kemudian sektor berikutnya transportasi, ya kan, dan restoran gitu. Semua sektor kehidupan perlu dihadapi melalui kearifan tadi ya, iman yang kuat. Kuat, karena ini seleksi alam. Kita dari kampung juga, Ya, dari kampung juga nggak punya sendal waktu itu, nggak jalan kaki aja.